Beredar kabar lingkaran backingan Panji Gumilang sangat kuat. Sosok Pak Kumis pun ramai diperbincangkan hingga menyinggung nama seorang kepala staf kepresidenan. Saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Mahat. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Apapun, dia yakin nggak ditangkap. Mudah-mudahan dia segera bertobat setelah tahu apa itu al-zaitun. Kita harus bertobat karena kesalahan di dalam menilai apa itu al-zaitun. Bahkan mulai tanya macam-macam. Dia tanya siapa itu Panji Gumilang, siapa itu. Saya bilang yang jelas dia sahabat saya. Dia sahabat saya dan dia orang yang paling benar karena ada suatu keyakinan akan kebenaran yang harus dibela. Namun, bak pepatah, di atas langit masih ada langit. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa ada tokoh yang lebih tinggi sebagai pelindung Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun. Benarkah kabar yang beredar tersebut? Jangan kemana-mana, ikuti terus hanya di Berkah Wallet Official. Seorang sahabat sejati harus pada saat dibutuhkan dan bukan waktu senang sudah jadi kayak begini baru datang. Saya membela dan bukan saya sendirian, banyak juga. Saya akan perkenalkan satu persatu. Saya juga bawa dalam rombongan ini wartawan yang pro dan yang betul-betul tahu akan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Namanya Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun yang sangat menyita waktu dan perhatian publik ini, begitu banyak menuai kontroversi. Terlebih beredarnya video rekaman mantan Badan Intelijen Negara Hendro Priyono yang begitu tegas dengan pernyataannya untuk membela Ponpes Al-Zaitun. Berikut tayangannya. Imam Ansori, saya didampingi oleh Deputi Produk Intelijen, yaitu Saudara B, kemudian juga Mayor Jenderal Polisi atau yang mantan Kapolda Kalimantan, kemudian Sekretaris saya adalah Saudara Muhammad Rahman, kemudian Kolonel Abdul Muslim Ambung, kemudian Pak Suprisno, Direktur Luar Negeri, kemudian Joharman. Saudara Joharman adalah Komandan Satgas Operasi Dalam Negeri. Jadi kalau wartawan-wartawan, media massa, orang-orang kaum demago mau bertanya apa itu al-zaitun, tanya kepada Komandan Satgas Operasi Intelijen Dalam Negeri. Kalau itu saja tidak dipercaya, itu memang orang bangsa iblis. Hendro Priyono tidak sendiri dalam menjaga dan memberi keamanan kepada Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun. Dalam tayangan tersebut, Hendro Priyono menyebut beberapa tokoh yang ikut hadir dan akan turut menjaga keamanan Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun. Memang sudah di-set orang-orang yang tanya itu untuk memang memojokkan. Tapi saya waspada karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Bahkan yang paling mengejutkan, Hendro Priyono menyebut akan selalu waspada dalam menjaga Ponpes Al-Zaitun dikarenakan dirinya memang sudah direncanakan oleh Panji Gumilang untuk menjadi kepala Intel. Wah, ini luar biasa. Siapakah Panji Gumilang sebenarnya? Seberapa dekatnya dia dengan pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang telah menjadikan Hendro Priyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pada masa pemerintahannya tahun 2001 hingga 2004. Apakah Panji Gumilang merupakan orang terdekat Megawati Soekarno Putri hingga begitu mudahnya menjadikan seseorang memiliki jabatan penting dalam masa pemerintahan Megawati? Orang-orang yang tanya itu untuk memang memojokkan. Tapi saya waspada karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Nah, ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Itu tinggal telepon saja. Kalau melihat berbagai videonya, Mahat Al-Zaitun memiliki kedekatan sepertinya dengan Hendro Priyono dan Muldoko.
Kita berharap jangan sampai kesesatan demikian mendapatkan perlindungan dari pejabat atau intelijen, atau malah jadi operasi intelijen. Naudzubillah. Terpaksa bertanya karena akan meneliti. Induk Kristen terus apa? Saya komunis. Saya komunis dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada santun dulu. Saya yakin saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya. Mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Dari tayangan video ini, Panji Gumilang mengajak untuk membaca dan mengetahui isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bukan menganggap yang paling benar itu hanya satu saja, yaitu Al-Quran. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Dia pun melanjutkan bahwa sejak tahun berdirinya Ma'had Al-Zaitun sudah menganjurkan untuk membaca isi Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru, karena menurutnya isi Al-Quran adalah merupakan kumpulan dari kitab sebelumnya, yaitu Alkitab. Namun di luar dugaan, Panji Gumilang menyebut Al-Quran bukan kalam Allah, melainkan hadis Nabi Muhammad. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Begitu banyak statement Panji Gumilang yang sangat kontroversi. Apa sajakah pernyataan-pernyataannya yang diklaim sesat dan berbahaya? Benarkah fikih Panji Gumilang yang bermazhab Soekarno menandakan kedekatan hubungan yang sangat erat antara Megawati Soekarno Putri dan Panji Gumilang? Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja ya terserah, nggak dijawab. Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu, amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Azim shalom. Itu salam Yahudi, bodoh. Ini orang mesti ditangkap nih. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Kita harus berani berbid'ah. Ini takut kalau bid'atin dolalah. Enggak, tidak dolar. Ini keberanian. Dan berani seperti ini, inilah berpikir out of the box.
kharijas sunduk. Inilah jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama, jadi apa pesantren ini? Membiayai tidak. Pesantren rata-rata adalah mandiri, swasta, berbiaya sendiri. Kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai? Tidak pernah mengajar ikut menilai, tidak pernah mengajar membuat soal ujian. Yang mengajarkan guru-guru yang ada di pesantren itu. Adapun kita menghormati, karena Departemen Agama itu ada di negara Republik Indonesia. Saya sendiri saksi hidup, saya pernah ngantar 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Dan di NI sendiri, memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan rampok, silakan nyuri. Tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbayat, itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kas Jakarta Majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M. Sebenarnya Panji Gumilang ini orang yang tidak beres di dalam beragama. Di sini dia bertakiyah kepada negara, dan di sini juga dia bertakiyah ke dalam Islam, dan di situ juga dia bertakiyah kepada Yahudi, tetapi di dalam statementnya dia mengaku komunis. Orang seperti ini tidak patut untuk didiamkan, karena fakta jelas di depan mata, dan banyak orang yang sudah mengantongi. Beberapa Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro sudah menyebutkan ilmunya Panji Gumilang itu hanya seujung kuku. Ya meskipun si Panji ini paham kitab kuning, yaitu Nahwu Shorof, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan kalau dia bisa sesat. Yang ukuran, ingat sekali lagi, ukuran orang sesat dan tidaknya itu bukan dari fasihnya dia berbahasa Arab, bukan fasihnya dia membaca banyak kitab, tetapi pemahamannya kepada Quran dan hadis.